Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudaraku, shalom, haleluya. Hari berganti hari yang kita lewati, saya percaya semua karena kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu biarlah hati kita terus berjalan dengan Tuhan, sehingga kekuatannya boleh dilimpahkan bagi setiap kita. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Mari kita bangkit bersama-sama, haleluya. Kita bawa hati kita menyembah Dia. Yeah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, memuji Kau. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, Dialah Tuhan. Yesus dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Yang percaya katakan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan yang pegang hidup kita dalam hidupku. sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Ayo jemaat Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami bersuka cita. Yo. Mari sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama, hanya Kau Tuhan, Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan yuk di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjalan dengan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, yeah. Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia hebat bagi kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan yang megah bagi kita. megah bagiku. Ayo sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala jiwa Dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Ada atasku, Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Sama-sama, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Ayo angkat tangan kita, ayo serahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kami bersuka cita memuji Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Dia sumber kemenangan, layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus kaulah Raja ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa. memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Yang percaya Dia Tuhan kita, Raja kita. Ayo, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama, ayo. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Raja kami. Sumber kemenangan kami. Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Ada anak-anak muda, orang-orang tua juga boleh melompat bagi Tuhan. Yesus Kau, ayo lompat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. selamanya. Yesus, sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan, sorakan haleluya. Wow, 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 wow. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau Raja atas kami. Engkau Raja yang berkuasa bagi kami. Tuhan yang pegang kendali segala sesuatu. Tuhan, Tuhan. Hati kami tetap percayanya kepadamu. Mata kami tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Karena sumber kehidupan kami berasal daripada Tuhan. Bahkan sumber kemenangan kami daripada Tuhan. Pertolongan kami daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat suara, agungkan Dia. Oh, oh, oh. Kau Tuhan sumber kemenangan. Kau sumber kekuatan. Pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu membuat kami terus mengalami kebaikan-Mu. Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Hidup kami bagi
pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami bagimu segalanya. Apapun keadaan kami tetap menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari nikmati hadiratnya. Katakan dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan yang pasti, yang kekal. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Ya Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Biarkan anugerah-Mu Tuhan semakin bertambah-tambah bagi kami. Itu yang memampukan kami Tuhan terus berjalan dengan Engkau. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, oh kalau ku hidup, Yesus. Kami angkat suara kami mengagungkan Engkau Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Yesus.
Biarkan musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama berbahasa roh. Sekarang berbahasa roh. Kami orang-orang yang telah Kau bebaskan Tuhan. Sebab itu hati kami bersuka cita. Hati kami bernyanyi bagimu ya Tuhan. Oh ya dan hati kami tetap yakin kasih-Mu yang besar itu Tuhan, anugerah-Mu yang besar itu selalu melingkupi kami, menyertai kami. Oh ya terus nikmati hadirat-Nya. Dan kami yakin apa yang terjadi di dunia ini tak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oh, karena kami percaya Tuhan di pihak kami, Tuhan di pihak kami, memberikan kemenangan bagi kami. Oh Jesus, Yesus, Tuhan Yesus, siang hari ini Kau menyambut kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menyambut kami dengan kasih-Mu itu ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, sekali lagi katakan, oh kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia. Bawa hati kita menyembah, berkata-kata sama Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan bagi kami ya Allah. Penolong kami yang setia, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami terus berkata, mata kami tetap memandang kepada-Mu Tuhan. Sebab kami yakin pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Allah. Oh haleluya. Saudara-saudara
Sebab rencanamu terbaik bagi kami. Oh, rencanamu ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, berkati kami Tuhan. Berkati kami siang hari ini Aba. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya rala bala 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 bala. Boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan, mari berbahasa roh. Rala bala 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 bala. Hati kita terus mau melekat sama Tuhan, melekat hanya kepada Tuhan. Syarala bala 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 bala. Ikut kehendak Tuhan, ikut tuntunan Tuhan. Oh ya rala bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Jesus, hati kami tetap percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, how great is our God. Sing it me, how great is our God. And always see how great is our God. Nyanyikan, katakan, how great is our God. Sing it me. Kami yakin dan percaya kebesaran-Mu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing it me, how great. Name above, name. Mari bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Agungkan Dia, katakan. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart. Dari hati kami yang telah dibebaskan, dipulihkan, bernyanyi bagi Tuhan. Name above all name, Jesus. All name, you are worthy of our praise. Ya Tuhan, my heart will sing how great is our God. Name above all name, Jesus. Sama-sama come. Name above, you are worthy of. Sing how great. Sekali lagi agungkan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus, name above. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing. Lebih lagi bagi Tuhan. How great is our God. Sing it me, how great. And always sing how great. Oh, how great, how great, how great. God, sing with me, how great is our God.
and all we sing how great is our God. Sekali lagi, oh how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing how great is our God. Oh, and all we sing how great is our God. Jesus, and all we sing how great is our God. Bersyukur Tuhan buat siang ini Kau kumpulkan kami sekali lagi di rumah-Mu yang kudus untuk kami boleh menikmati betapa Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, supaya siang ini kami boleh tetap bersyukur di dalam segala sesuatu. Biarlah siang ini Tuhan Kau kuasai setiap kami yang hadir dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga siang ini kami dari tempat ini pulang dengan bawa satu pengharapan yang baru, sukacita, kelepasan, bahkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, pengaruhin kami Tuhan siang ini dalam hadirat-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, berbicaralah di tengah kami, nyatakan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan siang ini? Amin. Sang tangan yang diberkati Tuhan, saya percaya itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik buat setiap kita, ya. Season yang ketiga ini, saya tadi tiba-tiba rubah ya temanya. Saya pikir ini sesuatu yang kayaknya Tuhan pengen bicara khusus buat ibadah yang ketiga ini tentang tahun penuaian. Karena ini satu visi yang Tuhan berikan buat gereja kita, GBI Sukawarna lewat gembala kita Pastor Niko. Tahun 2025 adalah kita akan mengalami yang namanya tahun penuaian. Siapa yang percaya kita akan mengalami penuaian? Amin. Ini penuaian juga bicara tentang banyak aspek ya, bukan cuma secara jiwa-jiwa, tapi juga secara berkat materi. Saya bicara tentang damai sejahtera, buah roh, karakter Kristus dan sebagainya. Nah, masalahnya apa yang kita harus lakukan supaya hidup kita ngalamin penuaian. Ini juga sebagai satu mungkin untuk kita, kalau orang itu jalan itu kan gak bisa terus lari kan. Kadang kita ada sekali-kali kita masuk ke rest area ya. Kita disegarkan lagi, diingatkan lagi. Nah, siang ini saya pikir ini momen yang baik untuk kita diingatkan sekali lagi tentang visi tahun 2025, tentang tahun penuaian. Dan kita akan belajar tentang tahun penuaian ini dari kehidupan Nabi Elia. Ini adalah satu kisah yang saya pikir kita bisa belajar sama-sama siang ini, untuk kita bisa menangkap apa sih yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk kita bisa ngalamin penuaian dalam tahun 2025 ini. Kita melihat bagaimana waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam satu kondisi yang terpuruk secara rohani. Mereka berbalik dari Tuhan, mereka menyembah kepada Baal. Dan disitulah tampil seorang nabi yang bernama Elia. Elia tampil di situ dan lewat apa yang dilakukan oleh Elia, maka terjadi satu pertobatan jiwa-jiwa. Satu bangsa yang disebut bangsa pilihan yaitu Israel berbalik dari jalan yang salah kembali kepada Tuhan. Saya percaya ini bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Amin. Bagaimana kita bisa melihat bahwa satu bangsa itu bisa ngalamin penuaian lewat apa yang dilakukan oleh Elia. Ini yang menjadi kunci untuk kita belajar siang ini, ya. Dan saya percaya ini akan menjadi satu pola untuk gereja Tuhan lakukan, untuk kita ngalamin penuaian. Kita lihat firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18.
Saya kasih temanya hari ini tentang membangun mezbah ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, Ahab mengirim orang, Ahab itu raja Israel, ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri, katakan sama-sama seorang diri. Seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Nah ini kisah yang kita bisa belajar. Sebelum Elia mengalami penuaian jiwa-jiwa, maka ada satu zona yang Elia harus alami dalam hidupnya. Dan saya percaya ini zona ini yang saudara dan saya juga harus alami di tahun ini. Yaitu zona Karmel. Elia harus masuk satu zona yang namanya Karmel. Ya kalau kita tahu yang namanya Karmel di Lembang masih enak ya. Di situ ada apa coba? Halo, ini siang-siang harus banyak gini ya, interaktif ya. Ini antara menentukan antara surga dan bumi nih jam segini ya. Haleluya. Jadi harus saling menjaga kanan kirinya ya. Di sana mah karo Karmel di Lembang mah enak ya, ada sate ya kan, ada bakso ya kan. Ini Karmelnya beda, bukan kayak gitu. Yang namanya zona Karmelnya Elia itu beda ya kan. Kalau Karmelnya kayak di Lembang sih saya seneng aja, happy ya kan. Ini justru satu zona yang saya percaya satu zona yang boleh dikatakan adalah masalah buat Elia. Karena di Karmel itu Elia itu harus berperang melawan 450 nabi Baal. 1 versus 450, saudara bayangkan. Ini satu hal yang gak mudah kan. Saudara berperang melawan 450 orang itu adalah gambaran sesuatu yang gak mudah. Ini masalah besar loh. Sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang secara manusia itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Kadang tahun ini kita pengennya masuk tahun yang baru, pengennya punya cita-cita sesuatu yang baik, ya kan? Sesuatu yang lebih luar biasa dari tahun sebelumnya. Tapi jangan kaget, masuk tahun ini 2025, saudara tiba-tiba Tuhan bawa masuk ke satu zona yang namanya Karmel. Ini bicara satu zona yang tidak baik-baik saja. Zona yang mungkin enggak seperti yang kita bayangkan. Kita tahu kondisi hari-hari ini kan, di bangsa ini Indonesia butuh loh doa saudara, amin. Kita harus banyak berdoa buat bangsa ini. Bahkan isunya kan kita tahu kan, bahwa nanti akan ada demo besok katanya, ya kan, ada demo besar-besaran. Ini sesuatu yang perlu kita doakan sungguh-sungguh. Inilah zona Karmel, di mana kita akan masuk justru kondisi yang menurut manusia itu nggak baik. 1 lawan 1 aja belum tentu kita menang, ya kan? Ini 1 lawan 450. Masalah datang belum selesai, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Aduh kayaknya bertubi-tubi. Ini kondisi yang kita bisa alami di tahun 2025. Tapi kita tahu bahwa di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi, di balik itu kita lihat penuaian besar akan terjadi. Amin. Nah, apa itu zona Karmel? Ini yang kita akan belajar ya. Zona Karmel itu gambaran bagaimana waktu itu Elia itu dibawa Tuhan, ya. Dia itu ngalamin sesuatu kondisi yang sangat sulit. Secara manusia itu dikatakan impossible. Karena apa? Karena 1 lawan 1 aja susah. Ini lawan 450, kayaknya nggak mungkin lah kita bisa melewati kondisi yang seperti itu. Secara manusia setiap kita pasti punya batasan, betul nggak? Semua orang punya batasannya, limitnya sendiri-sendiri ya. Saya mungkin kalau makan 1 piring itu udah luar biasa. Mungkin gembala saudara Pastor Hendri bisa makan 2 piring misalkan ya. Atau lebih dari 2 piring. Itu batasannya orang beda-beda. Ada orang yang ngalamin masalah biasa, masalah yang berat dia mah enjoy aja.
Tapi ada orang yang baru ditekan sedikit, itu udah langsung berdarah-darah, ya kan? Langsung gak ke gereja-gerejaan lagi. Karena apa? Merasa itu berat sekali. Nah, inilah keadaan yang kita bisa alamin. Sesuatu yang secara manusia, limit kita sebagai manusia, nggak mungkin lah. Kayaknya berat sekali. Ini kondisi yang nggak masuk akal. Tapi itulah zona Karmel. Kita bisa alamin itu. Elia di Karmel itu, dia dikatakan dia seperti seorang diri saja. Sepertinya nggak ada yang support. Zona Karmel bisa tuh alone, sendiri. Dimana kita ngerasa sepertinya kondisi seperti ini harusnya banyak yang mendukung saya. Harusnya banyak yang mendoakan. Tapi ini kayaknya nggak ada yang dukung, nggak ada yang support, nggak ada yang memperhatikan. Saudara bisa ngalamin kondisi seperti itu di tahun ini. Ini zona yang menurut saya, zona yang secara manusia itu nggak mudah. Ya. Makanya penting ya, setiap kita, ayo sekali lagi, dimotivasi saudara itu harus punya komunitas ya. Di sini ada KUL, saudara bisa terlibat di KUL supaya saudara nggak rasa sendirian. Ada orang-orang di sekitar saudara yang tetap bisa support, yang bisa tetap dukung saudara di tengah kondisi yang nggak mudah. Haleluya. Di zona Karmel ini kita melihat bagaimana Elia harus berperang melawan 450 nabi Baal. Saya percaya segala sesuatu yang bicara tentang penuaian jiwa-jiwa itu bicara tentang peperangan rohani. Jadi kalau saudara berdoa supaya regensi ini penuh dengan jiwa-jiwa, mungkin Pastor Hendy punya mimpi di sini berapa jiwa? Belum ya? Kalau saya di Aruna saya mimpi perkatakan 1000 jiwa ya. Saya perkatakan itu, saya berdoa supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa di Aruna 1000 gitu ya. Itu doa saya ya. Lah kita punya mimpi untuk kita bisa memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Saya kadang doanya bukan cuma jiwa-jiwa sekarang, jiwa-jiwa yang baru. Karena kalau jiwa-jiwa itu kadang banyak, orang cuma pindah gereja, ya kan? Oh di sana lagi keren pindah, padahal orang-orang yang sama muter-muter aja. Tapi saya berdoa jiwa-jiwa yang baru, yang belum pernah mengenal Tuhan. Ya, kemarin baptisan di gereja, ada yang laporan dari KUL, Pak ini luar biasa ternyata ada pegawainya yang ikutan padahal dia belum percaya Tuhan. Oh gitu, iya. Tapi dia udah sebentar lagi kayaknya dia pengen ikut dibaptis katanya. Wih luar biasa. Itu yang kita rindukan kan, jiwa-jiwa yang baru. Yang belum pernah mengenal Tuhan sebelumnya. Nah ini yang dialamin oleh Elia. Dia harus berperang. Makanya tahun ini tahun peperangan rohani besar-besaran. Saudara harus nangkap itu. Saya sebagai gembala ngerasain itu benar-benar. Makanya semua jemaat di sini pengerja harus banyak doakan gembala saudara. Banyak doakan benar. Ya, karena kita gembala itu perlu dukungan doa loh dari saudara, dari jemaat semuanya. Amin. Siapa yang mau mendoakan Pastor Henry? Wah, semuanya harus mendoakan ya. Karena ini tahun peperangan rohani. Tapi di sini kita melihat dalam keadaan yang tidak baik, yang orang katakan mungkin zona Karmel itu bicara tentang masalah. Apa yang dilakukan Elia? Apakah Elia mundur? Apakah Elia terus langsung ngacir? Enggak kan? Elia tetap hadapin semuanya. Makanya tahun ini kalau saudara pengen ngalamin penuaian, perhatikan ya. Jangan lari dari masalah. Hadapi peperangan saudara. Yang menangkap katakan haleluya. Hadapi masalahmu. Ya. Karena tahun ini kalau kita pengen jadi pemenang, saudara harus pastikan saudara harus siap untuk masuk peperangan, ya. Lah kita belajar dari Elia di sini bagaimana di zona Karmel itu ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia menantang 450 nabi Baal dengan cara membangun mezbah, mempersembahkan sesuatu. Dan waktu api itu turun dari langit, itu yang akan membuktikan dialah Allah yang sesungguhnya. Ini adalah satu kondisi yang menurut saya juga mungkin secara manusia nggak masuk akal ya. Elia kok nantangnya gitu-gitu gitu kan. Nantangnya yang aneh-aneh aja supaya api turun dari surga. Ya kan, coba kayak pertandingannya lomba makan kerupuk kayak 17 Agustusan kan, gampang kan. Atau mungkin lomba yang biasa-biasa lah yang nggak susah-susah. Ini kok lomba
supaya api turun dari surga, ini sesuatu yang aneh-aneh. Tapi di tahun ini, kalau kita nggak ngalamin yang supranatural, nggak mungkin ada lawatan jiwa-jiwa bertobat. Kalau saudara pengen ngalamin sesuatu yang besar, saudara harus siap untuk satu hal yang impossible, sesuatu yang besar. Kalau sesuatu yang biasa-biasa, mana mungkin orang bisa percaya sama Tuhan, mana mungkin orang bisa bertobat. Tapi kalau sesuatu yang di luar pikiran manusia, yang secara manusia itu nggak mungkin, disitulah kadang orang bisa melihat, benar dia itu Tuhan. Haleluya. Lah kita lihat apa yang dilakukan Elia pada waktu itu, di mana Elia memberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk membangun mezbahnya dulu. Mereka melakukan itu, mereka bahkan sampai mempersembahkan korban dan menoreh-noreh tubuhnya sampai berdarah, sampai kesurupan. Tapi ternyata api nggak turun dari langit. Ya. Tapi beda waktu Elia membangun mezbah. Di 1 Raja 18 ayat yang ke 39 sampai ayat yang ke-40 kita melihat bagaimana ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu di mana api turun menyambar habis korban bakaran, mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi ternyata waktu Elia membangun mezbah, api itu turun. Itu yang membuat satu bangsa kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Itulah penuaian jiwa-jiwa. Lah kuncinya apa sih? Yang membuat mezbah Elia itu spesial. Yang bisa membuat Tuhan itu turun dari surga. Kalau kita bicara mezbah, maka kita bicara Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Ayo kita lihat. Wahyu 8 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi mezbah ini bicara tentang kehidupan doa pujian penyembahan. Itu yang akan naik ke tata Tuhan. Dan dari mezbah itu malaikat akan mengambil api dan dilemparkan kembali ke bumi. Makanya waktu Elia berdoa, bicara tentang doa pujian penyembahan itu naik ke tatanya Tuhan. Di situ ada api yang turun dari surga. Jadi ini gambaran tentang kehidupan doa, pujian, penyembahan. Itu mezbah. Makanya ini penting ya. Ini hal yang penting yang saudara harus perhatikan. Supaya kita bisa ngalamin tahun penuaian. Pastikan tahun ini saudara harus membangun mezbah. Ini bicara kehidupan doa, pujian, penyembahan. Amin. Ingat itu ya. Saudara harus punya mezbah. Di keluarga pun saudara harus bangun mezbah, ya. Jangan sampai satu hari saudara enggak ada mezbah di tengah keluarga. Api itu harus terus menyala di tengah keluarga saudara lewat mezbah, doa keluarga, ya. Sesibuk-sibuknya kita harus kita disiplin. Karena kadang memang untuk mengumpulkan anggota keluarga, apalagi kalau keluarganya udah besar-besar, punya kesibukan masing-masing, itu enggak mudah kan. Saya punya anak juga udah lulus kuliah ya, ada yang masih SMA, itu kalau untuk ngumpul itu susah. Karena semua punya kesibukan, punya acara masing-masing ya kan. Apalagi yang kita juga kerja, kadang kerjaan belum selesai sampai tengah malam, kita harus paksakan kadang. Kita harus paksakan supaya kita punya mezbah di tengah keluarga. Karena ini penting. Karena untuk kita ngalamin janji Tuhan tahun ini, kuncinya seperti itu. Yang Elia ajarkan buat kita. Bangun mezbah. Cuma apa yang Elia lakukan yang harus kita lakukan. Orang dunia juga mereka punya kehidupan doa yang luar biasa kan. Bahkan ada orang-orang yang
kita tahu sepupu kita pun mereka doanya tuh luar biasa loh. Kita tuh kadang kalah ya. Saya kadang di kompleks saya itu ada saudara kita umat muslim, Pak Haji, itu kadang saya jam 4 kadang kalau lihat dia itu sembahyang ke masjid, kita jam 4 masih molor gitu kan, mungkin masih ngantuk loh, ya kan, boro-boro doa ya kan. Jadi mereka itu juga punya doa yang luar biasa bahkan. Mereka juga berkorban loh, mereka ada zakat dan seterusnya, mereka lakukan luar biasa gitu. Tapi apa sih yang spesial dari mesbahnya Elia ini? Ini yang kita akan belajar ya. Oke, kita lihat langsung firman Tuhan. Bagaimana cara Elia membangun mesbah? Kita kembali ke 1 Raja-Raja 18. Kita lihat dari ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil berapa? 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya. Jadi di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia waktu dia membangun mesbah. Elia dikatakan di situ memperbaiki mesbah Tuhan yang telah runtuh. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Jadi untuk membangun mesbah itu Elia perlu 12 batu. Dia kumpulkan satu, dia cari lagi kumpulkan satu, dia cari lagi kumpulkan satu sampai 12 dan disusun di situ jadi mesbah. Saudara harus tahu ada hukum dalam bangsa Israel untuk membangun mesbah. Keluaran 20 ayat 25. Coba kita lihat. Keluaran 20 ayat 25. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Yang siap katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusan Tuhan, kekudusannya. Ya. Jadi ini gambaran tentang holiness, kekudusan. Membangun mesbah dengan 12 batu ini sebetulnya gambaran tentang membangun dengan bahan dasarnya itu kekudusan, holiness. Ini penting. Dan untuk sesuatu itu menjadi kudus di hadapan Tuhan, itu ternyata waktu mengumpulkan batu-batu itu, Elia itu dilarang untuk memahat. Ya, memahat itu ya dipotong-potong, dirapiin gitu, nggak boleh. Harus apa adanya, original istilahnya gitu loh. Ya, jadi kita belajar sesuatu di sini tentang kata holiness, kekudusan. Kekudusan itu bicara tentang original, tentang apa adanya. Bukan ada apanya, ya kan? Tapi apa adanya gitu loh. Tuhan mau kita belajar di hadapan Tuhan, hidup itu apa adanya. Kalau kita nggak bisa, kita ngomong nggak bisa. Kalau kita salah, ya kita ngomong salah, ya kan? Kalau kita merasa nggak mampu, ngomong nggak mampu. Jadi Tuhan tuh menghargai loh kejujuran kita. Saat kita itu hidup jujur di hadapan Tuhan, apa adanya, saudara sedang hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan kayak orang-orang ahli Taurat, dia hidup munafik gitu loh. Luar dan dalamnya nggak sama. Kalau saudara pengen ngalamin tahun penuaian tahun ini, belajar hidup jujur. Haleluya. Hidup apa adanya. Nggak usah neko-neko lah kalau orang Jawa ngomong ya. Apa adanya aja. Tuhan menghargai loh kejujuran kita. Amin. Mungkin orang nggak hargai loh kejujuran kita, tapi Tuhan hargai. Dan nilainya itu mahal sekali. Buat Tuhan itu kekudusan. Dan firman Tuhan mengatakan kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan. Kita nggak mungkin bisa lihat show-nya Tuhan. Di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita tanpa kekudusan. Ibrani 12. Ya kan? Makanya penting ya. Ini poin yang pertama yang kita harus belajar dari Elia. Membangun mesbah dengan
bahan dasar kekudusan. Di mana Tuhan mau kita hidup apa adanya, original. Ya, orang bisa ditipu, tapi Tuhan nggak bisa. Ya, yang kedua, Elia di situ membangun mezbah dengan 12 batu. Itu gambaran, diingatkan kembali tentang nama Yakub yang dirubah menjadi Israel. Ini tentang new identity sebetulnya. Jadi untuk membangun mezbah itu perlu identitas yang baru. Di mana saudara dan saya harus ngerti bahwa saat kita lahir baru di dalam Yesus, kita itu ciptaan baru. Amin. Kita itu milik Tuhan, saudara itu milik Tuhan. Dan hidup saudara itu ada Tuhan. Siapa yang mengerti ada Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Ada Roh Kudus dalam hati saudara. Dan kita tahu di dalam Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Makanya Tuhan ngomong, doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Waktu kita berdoa, orang percaya mengusir setan, setan akan lari. Ya kan? Bahkan minum racun pun kita nggak akan mati. Ada kuasa loh dalam hidup saudara. Saudara masih percaya enggak? Saudara punya kuasa itu. Haleluya. Yakobus 5 ayat 16 tentang kisah Elia kita melihat. Elia itu orang biasa. Sama seperti kita, ya. Podo wae gitu kan bahasa Amerikanya, ya kan? Sami mawon gitu loh. Sama seperti kita. Tapi waktu Elia berdoa dengan yakin, dikatakan di situ, nanti Bapak Ibu baca Yakobus 5 ayat 16 17. Berdoa dengan yakin, terjemahan lain itu doanya itu sungguh-sungguh. Punya iman, percaya sama Tuhan. Maka waktu dia berdoa, langit gak mencurahkan hujannya. Artinya punya kuasa. Demikian juga dengan hidup saudara. Saudara masih percaya enggak doa saudara itu punya kuasa? Haleluya. Saudara doa punya kuasa, saya mau katakan. Jadi kalau kita doa itu nggak akan biasa-biasa, karena kita tahu waktu kita berdoa, kita bisa menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang nggak mungkin menjadi mungkin. Makanya penting ikut Tuhan itu punya iman, saudara. Ya, iman itu harus dijaga. Iman itu sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Karena dengan iman kita percaya sama Tuhan. Di tengah kondisi yang gak mungkin. Saya melihat orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka punya jam doa yang dahsyat. Kegerakan di Wales, 1904, 1905, 1906 kurang lebih. Evan Robert, dia punya jam doa luar biasa. 11 tahun dia berdoa. Berapa lama? 11 tahun. Kita doa satu hari gak dijawab mundur. Ya kan? Ini 11 tahun Evan Robert doa. Dan tahu gak jam doanya Evan Robert? Dia doa itu dari jam 1 subuh sampai jam 5 subuh. Bayangin 1 subuh 5 subuh. Kita udah bablas itu ya kan. Bablas angine ya kan. Lagi tidur alias ya. Dia doa jam segitu. Makanya waktu Tuhan melawat dari surga. Revival terjadi. Itu yang namanya bar tutup, penjara tutup, Alkitab habis semuanya. Kenapa? Penuaian jiwa-jiwa, revival besar-besaran. Makanya penting ya, doa orang percaya saudara harus tahu, besar kuasanya. Amin. Karena dalam hidup saudara ada kuasa Tuhan. Itu yang kedua. Jadi doanya bukan sekedar ya udah dipaksain suruh doa ya doa. Tapi saudara doa, yakin benar-benar percaya. Buat keluargamu, buat usahamu, buat apapun yang saudara sedang alami. Doa sungguh-sungguh. Percaya dengan iman. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Elia? Di 1 Raja-Raja 18, ayat yang ke-32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Jadi 4 buyung kali 3 kali. Ya.
Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya. Air itu kan waktu itu suatu yang sangat mahal kan. Karena kekeringan sedang melanda bangsa Israel 3,5 tahun lebih. Jadi ini kondisi yang menurut saya sangat kadang Elia itu radikal banget gitu loh. Melakukan sesuatu yang kadang luar biasa gitu. Bayangin sesuatu yang mahal, tapi buat membangun mezbah itu, Elia mendirikan parit dan membuang sepertinya air yang sangat mahal. Bahkan bukan cuma 4 buyung, 1 buyung itu sekitar 40 liter. Jadi berapa ratus liter itu dibuang, tanda kutip dibuangnya, ya kan? Dia membuang sekitar 4 kali 3, 12 kali 3, 36 ya. Itu dilepaskan di situ, di sekitar mezbah itu. Ini sesuatu yang saya pikir kayak nggak masuk akal. Tapi perhatikan ini saudara, apa yang Elia lakukan, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun juga. Tentang cara membangun mezbah. Tahun ini pun saya percaya, untuk ngalamin penuaian, Tuhan akan bukakan pola-pola yang baru, yang belum pernah mungkin kita lakukan sebelumnya. Lakuin aja itu. Makanya dalam bisnis pun saya kadang kepikir, Tuhan lagi bukakan ini, yang belum pernah saya lakukan, saya kerjain aja. Karena saya percaya, kita hidup itu karena tuntunan, betul enggak? Bukan karena kehebatan kita, pola kita. Tapi apa yang Tuhan katakan, jalan aja. Ya. Dan itu Elia lakukan. Dia membuang air sepertinya, begitu saja, cuma-cuma. Tapi dari sini kita bisa belajar sesuatu. Bahwa untuk kita ngalamin yang namanya doa dan penuaian jiwa-jiwa, maka ada satu unsur yang kita harus lakukan, yaitu sacrifice. Ada korban yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Dan ini bicara tentang sesuatu yang terbaik. Karena air pada waktu itu adalah satu komoditas yang sangat-sangat mahal. Ya, saya kemarin benerin air di rumah, ya, itu sampai gak ada air. Itu air butek aja itu, ya, cuma tinggal satu cantuk itu apa ya bahasa Jawa? Gayung, satu gayung, cantuk jadi ya di bahasa. Satu gayung itu kayaknya berharga banget ya kan, walaupun gak mandi lumayan lah buat ketap-ketap dikit gitu kan. Karena gak ada gitu loh. Lah ini dibuang gitu aja, itu sesuatu yang sangat mahal loh, ya kan. Jadi kita belajar hari ini. Saya nggak tahu apa yang menurut saudara termasuk mahal dalam hidup saudara. Ada di antara kita mungkin waktu loh yang mahal, bukan masalah uang aja. Karena kita sibuk, capek, ya kan. Jadi buat kita tuh waktu tuh mahal. Tapi kita mau berikan itu sama Tuhan. Tuhan tuh nilai. Amin. Tuhan itu hargai apa yang kita lakukan. Kita belajar dari Elia, ya. 3 poin penting yang kita bisa belajar cara membangun mezbah supaya api itu turun dari surga. Yang pertama, Elia mengajarkan kepada kita tentang holiness, kekudusan. Yang kedua tentang new identity, ya. Kita doa itu harus yakin, percaya, sungguh-sungguh. Doa kita tuh punya kuasa loh, ya kan? Dan itu harus dilatih. Kalau saudara doa untuk sakit flu aja saudara nggak yakin, apalagi doa untuk sakit kanker, ya boro-boro, ya kan? Belajar dari hal yang kecil, ya. Kadang saya kemarin waktu mendirin air itu saya harus bongkar plafon rumah saya karena kebetulan itu sumurnya tuh di tengah rumah. Wah, saya pikir kalau dibuka semuanya, itu hujan turun, wah udah amsyong gitu kan. Bahaya gitu. Dan saya cuma doa, Tuhan percaya hari ini terang gitu. Ya simpel kan. Dan puji Tuhan, terang loh saudara sampai sore. Sampai semuanya selesai, ditutup kembali, baru mulai gerimis pelan-pelan gitu loh. Nah itu harus diajar, saudara harus belajar doa punya iman tuh dari hal-hal yang kecil. Kalau yang kecil aja saudara nggak percaya, apalagi yang besar. Ya kan? Itu yang namanya new identity. Yang ketiga sacrifice, bicara korban. Dan ini bicara tentang memberi yang terbaik. Saya percaya itu yang akan membuat api turun dari langit. Sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, saya undang tim musik. Tuhan, kami bersyukur buat siang ini,
Kami boleh belajar sesuatu yang baru siang ini, di mana janjimu atas kami tahun ini adalah tahun penuaian. Biarlah semua jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini mengalami tahun penuaian di tahun ini juga Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Mari kita bangkit berdiri. Siang ini ambil waktu sebentar. Setiap kita berurusan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari setiap kita berdoa sungguh-sungguh. Dalam waktu berapa detik ini ke depan, saudara berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada kuasa dalam doa orang percaya. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Biar Tuhan melawat hidup saudara. Doa sungguh-sungguh siang ini. Minta sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Yes. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kami boleh bertanya di ibadah yang ketiga ini, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir, bukan pindahan dari cabang lain, adakah? Oh, tidak ada. Baik, coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, berikan senyum. Sambil berkata, Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, kita akan mengikuti, melihat pengumuman untuk gereja kita cabang Istana Regensi. Saya persilakan multimedia. Regensi akan mengadakan konser doa anak. Dan tanggal 24 Agustus akan ada lomba kostum daerah. Dan tanggal 31 Agustus kita akan mengadakan lomba pesta rakyat. Terus kalian semua hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Salam Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah yang ketiga ini. Tuhan terima kasih Kau baik, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman yang telah kami dengar siang hari ini. Bapak bersyukur Tuhan, apa yang telah kami dengar itu boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Siang hari ini kami berdoa bersama menopang untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Susanto. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami di tempat ini. Tuhan terima kasih, mari Tuhan Kau yang terus menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan terus urapan yang baru, memberikan hati-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat. Kemanapun hamba ini Kau utus, menjadi berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak sertailah hamba-Mu dalam pelayanannya untuk semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, kiranya kesehatan yang terbaik, kekuatan juga Tuhan berikan buat hamba-Mu, dan juga keluarganya, istri dan anaknya juga semua dalam perlindungan Tuhan. Sehingga keluarga ini, hamba-Mu ini menjadi berkat. Tuhan terima kasih berkati untuk jemaat yang digembalakannya di Aruna 1. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati jemaatnya, semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami bawa juga untuk semua para pemimpin rohani kami, untuk gembala di Rayon 2, untuk Paniko dan juga kelima wakilnya, dimanapun hamba-hamba melayani sepanjang hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu, dan urapan yang baru juga terus memberikan hikmat pengertian lebih lagi ya Tuhan. Sehingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu juga Tuhan gembala di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Henry Salen dan juga keluarga. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, berikan terus hati Bapa, sehingga dengan itu hamba-Mu boleh menggembalakan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih. Membawa juga untuk wakil gembala di tempat ini, untuk Pak Suwito dan juga keluarga, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami mintakan campur tangan Tuhan lebih lagi Tuhan atas keluarga ini. Kami percaya Tuhan, hal yang tidak mungkin Engkau akan nyatakan buat Pak Wito, terutama Tuhan untuk Ibu Julia Sari. Sesuatu yang mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupannya, dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan segala permasalahan yang sedang dialami bangsa ini, kami percaya mata-Mu sedang tertuju kepada bangsa ini. Di tengah banyaknya masalah, Tuhan kami percaya Tuhan mau nyatakan sesuatu buat bangsa ini. Tuhan kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari mulai para pemimpin negeri kami, Bapak Prabowo sebagai presiden dan wakilnya, Pak Gibran. Mari Tuhan taruhlah hikmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya seperti Tuhan menyertai Daniel, Tuhan juga yang memberikan hikmat buat hamba-Mu, Bapak pemimpin presiden kami ya Tuhan. Sehingga lewat keputusan yang diambil, membawa kesejahteraan buat bangsa ini ya Tuhan. Semua menteri yang ada, aparat pemerintahan, TNI, Polri, semuanya Tuhan berkati. Rata kotakan Tuhan yang menyertai setiap kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ke depan nanti bangsa Indonesia akan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Menjadi bangsa, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Diberkati kesejahteraan semua rakyatnya, suku, kaum dan bahasa. Boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir di ibadah yang ketiga ini. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan, kami percaya setiap tangan yang memberi, Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sempurnakanlah ibadah kami yang ketiga ini dengan berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan ini dan aminkan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.